Oke, selamat malam dan selamat kembali ke IG Live dari Galeri Saham. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai bulan November, saham apa aja yang menarik. Karena kalau teman-teman lihat dari sejak bulan Oktober kemarin, di mana IHSG-nya gitu-gitu aja ya, bahkan bikin agak sedikit mencekam karena udah sempat di bawah level 7.000, tepatnya di bawah 6.800. Nah, bulan November itu seperti apa? Gitu teman-teman. Nah, kalau kita lihat dari statistik, maka bulan Oktober itu naik, bulan November turun, bulan Desember naik lagi. Ya, jadi turun lagi dong. Gimana dong caranya? Nah, kita coba bahas. Jadi di sini kita akan coba jadi IG Live kali ini kita akan bahas mengenai saham, dan kelihatannya nanti trading lab yang biasanya kita adakan di hari Kamis, mungkin kita mau blend dengan hari Rabu di IG Live ini, gitu ya. Nah, jadi, yuk kita lihat. Saya akan share ke teman-teman gambar yang ada di sini. Sebentar, ini saya lebarin dulu nih. Oke, satu. Nah, gini. Sebentar, gimana nih? Nah, sip. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat IHSG, maka dari sejak sepanjang bulan Oktober, 1 Oktober, 31 September ya, 30 September sampai ke Oktober itu di sini. Oke. Itu dia itu relatif sideways, atau kalau nggak salah kayak turun tipis. Nah, November itu seperti apa teman-teman? Nah, jadi saya nggak akan ngomongin tentang statistik, karena kalau statistik teman-teman bisa lihat sendiri di sosial media, di Instagram, di mana-mana. Kita sama-sama user, jadi saya nggak akan men-share apa yang kita lihat bersama-sama, nggak seperti itu. Tapi di sini adalah gimana cara kita untuk menyikapi market sepanjang bulan November. Nah, di sini saya coba ajak teman-teman untuk lihat grafik IHSG ini. Sebentar ya. Saya refresh dulu. Susah diklik kalau bisa agak composite. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Kalau saya bukanya itu yang konvensional, moving average, maka teman-teman bisa lihat ya di sini ya, bahwa indeks kita itu sebenarnya berada di atas MA 200. Dan seperti yang kalau teman-teman tonton trading lab kita di hari Kamis 2 minggu lalu, kita bilang bahwa kemungkinan besar di bawahnya MA 200 itu sama kayak dulu di sini. Nah, dan terbukti bahwa itu terjadi, teman-teman. Nah, jadi kalau indeks kita itu bisa seperti kemarin lagi di bulan Juli, kurang lebih dia ke atas MA 50 dan 100 di sini, maka tendensinya gimana? Tendensinya adalah sebenarnya indeks kita itu mengarah ke all time high-nya. Gitu ya teman-teman ya, mengarah ke all time high. Nah, di situ dia. Dan kalau kita bicara all time high, maka kita punya potential upside dari level sekarang itu kurang lebih 5%-an. Ingat, kalau indeks naik 5%, saham-saham itu biasa naik bisa 3 kali lipatnya, 15%-an. Gitu. Nah, jadi ini dia mengenai IHSG saat ini, dan inilah yang menjadi gambaran besar bagi kita semua bahwa indeks kita itu bukan dalam posisi yang berbahaya. Beda seperti, coba kita cek ya. Coba kita cek seperti Dow Jones. Teman-teman, ini beda total. Indeks kita tuh beda jauh dengan Dow Jones. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Dow itu gimana? Nih, 1 lagi ya. 2. Nah, sekarang percobaan ketiga kata saya 200. Kalau saya sih rasional, saya akan bilang bahwa kalau dulu susah, ya sekarang juga masih akan susah. Nah, balik nih sama IHSG kita yang totally berbeda. Indeks kita berada di atas MA 1, 2, 3. Ditembus naik lagi. Maka tren dari IHSG itu teman-teman jauh lebih baik daripada
Dow Jones. Ini perlu diingat. Oke, jangan sampai apa? Jangan sampai kita kemakan. Jangan sampai kita makan dengan Dow-nya turun dan lain sebagainya. Wah, ini bahaya nih, Nasdaq-nya, saham teknologi dan lain sebagainya. Well, teman-teman harus lihat bahwa indeks itu tuh beda geraknya dengan Dow. Nah, dengan asumsi bahwa market Indonesia itu kuat, tembus ke bawah MA 200, dia bisa naik lagi untuk yang kesekian kalinya, maka buyer lebih dominan daripada seller. Artinya di sini apa? Artinya di sini adalah satu, lu jual, gua beli di sana. Tinggal titik belinya itu mau belinya turun dikit dibeli atau turun banyak dibeli. Tapi kalau si buyer dominan ini menunggu turun banyak baru dibeli, ketika baru turun dikit ada yang beli, yang itu bukan dia, maka dia jadi kurang barang. Kan gitu kan. Nah, itulah yang menjadi blind market. Walaupun indeks kita itu terbuka, datanya itu terbuka lebar, tapi pada dasarnya ketika melakukan transaksi itu tuh blind order. Bahwa kita nggak tahu, kalau saya bid di harga 1000, ada orang nggak ya yang ngebid di harga 1050? Yang tadinya nggak ada tiba-tiba nongol, bahkan over di harga 1050. Itu yang terjadi di market, dan teman-teman harus ingat selalu bahwa itu prinsipnya seperti yang terjadi di IHSG juga. Oke, jadi kelihatan ya di sini ya bahwa indeks kita relatif kuat. Sejelek-jeleknya teman-teman, sejelek-jeleknya ini seperti acara yang saya sempat sampaikan di Central Park kemarin dengan Tribega Sekuritas. Maka di sini teman-teman bisa lihat bahwa ini saya ganti warna jadi biru. Nah, enggak deh, ya agak terang dikit deh. Nah, seperti ini. Indeks kita itu arahnya adalah, bagusnya adalah, jadi gini, skenario positifnya adalah ke area resisten, tapi skenario moderatnya adalah sideways. Skenario turun belum ada selama dia berada di atas MA 200. Oke, nah sekarang udah deh, saya mau lihat dong apa aja saham-saham yang bisa menarik untuk dicermatin. Nah, teman-teman, untuk saham-saham yang bisa kita cermati, saya akan share watchlistnya GS Pro. GS Pro itu adalah subscription premium dari Galeri Saham. Jadi kita memberikan rekomendasi, insight mengenai istilahnya apa ya, mengenai saham-saham yang potensial yang berbasis tren, oke? Trend following, oke? Trend following. Dan saya akan kasih lihat ke teman-teman watchlistnya apa aja, dan teman-teman bisa coba consider itu sebagai trading plan Anda. Sebentar ya, ini udah. Nah, ini Pro SW nih, teman-teman kelihatan di kanan nih. Ada Ali, ABMM dan lain sebagainya. Saya mau highlight pertama di Ali, teman-teman. Saya mau highlight pertama di Ali. Ali ini menarik, kenapa? Nih, Ali ini menarik karena saham ini sudah naik konsolidasi, membentuk higher low. Low-nya mulai naik di sini. Tapi kan masih di bawah MA 200, MA 100, MA 50. Yes. Permainan moving average adalah step awal naik dulu ke MA yang terdekat. Tapi nanti kalau kuat, step selanjutnya naik ke MA terdekat. Tapi ini kan kita tebak-tebakan. Bener nggak ya bisa naik? Bener nggak bisa naik ya? Kalau saya udah punya, ini saya hold dulu atau saya jual dulu ya. Nah, disinilah kita perlu menggunakan tools yang kalau kita sebut di sini menggunakan profit trader module, teman-teman. Profit trader module di sini. Nah, jadi apa yang kita bisa lihat dari profit trader module ini? Teman-teman bisa lihat di sini bahwa saya hapus dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa apa? Bahwa teman-teman coba lihat nih ya, merah ini ya. Jadi trennya dari warnanya merah mulai putih. Oke, mulai putih. Ini indikator yang paling enak yang bisa kita gunakan untuk membeli saham nyolong start sebelum orang-orang pada ngelirik. Oke, sebelum pada ngelirik. Makanya kita di Galeri Saham nggak suka pom-pom. Kenapa? Karena kalau udah rame, biasanya udah nggak naik-naik banyak. Gitu. Nah, di sini. Nah, setelah itu apa? Setelah itu di sini adalah support. Support tadi di level 78-an udah naik jadi 8.400-an. Ini hal yang sangat positif, teman-teman. Maka apa yang harus kita lakukan?
Ini kalau saham ini dia udah break resist nih ya. Garis biru solid ini adalah resisten, maka dia cenderung akan mengarah ke area titik-titik ini. Titik-titik biru, titik-titik merah. Tentu bisa lihat harga adalah di antara 9.000 dan 8925. Ini bisa menjadi area resisten swing high di AALI dulu. Gitu. Yang menarik adalah kalau ini bisa dilewatin, maka target selanjutnya itu cenderung bisa naik ke 9.800-an. Nanti teman-teman coba silakan cek nanti di rekomendasi website Galeri Saham. Oke, ini untuk AALI. Kalau ABMM belum, ABM udah lagi turun, jadi kita belum meng-highlight lagi di dalam grup gitu ya. Lalu ADMR juga ini udah akan kita delete, jadi mohon maaf yang ikutan ADMR ini belum. Adaro juga belum terlalu oke. Kenapa? Karena Adaro ini sudah istilahnya exhausted gitu ya. Lihat nih, garis titik-titik merah ini. Oke, ini udah ditembus. Ini adalah area swing low dari harga saham. Kalau udah tembus, nggak bisa naik lagi ke atas garis merah titik-titik ini, itu level 3.800, maka dia cenderung akan melemah. Kemana? Ke sini dulu deh. 3480. Kalau jebol lagi gimana? Kalau jebol lagi ke sini. Nah, jadi itu kurang lebih ya kondisinya untuk Adaro. Yang paling kita harus hati-hati di sini adalah apa? Bentuk pola Adaro itu apa yo? Ada yang tahu nggak bentuknya apa? Teman-teman tulis di kolom komen. Kira-kira bentuk Adaro Energi ini, chart pattern-nya adalah apa? Oke, saya tunggu ya responnya. Ini kayak jawabannya seru nih. Bentuknya adalah apa? Saya prediksi teman-teman ada yang menjawab adalah double top, ada yang jawab triple top, ada yang jawab head and shoulder. Nah, HNS. Wah, trader sekarang pinter-pinter. Cuannya pasti mantap-mantap. Mantap teman-teman yang jawab HNS ya. Dot top juga boleh, double top. Ini nggak ada spesifikasi yang begitu signifikan membedakan, tapi impact-nya adalah selalu sama, bahwa dari dalam range pola setidaknya dia turun ke sini. Saya munculin profit trader modulnya, yes, kurang lebih di sini. Oke, nah Adaro, lanjut ya, kita lanjut ke Antam. Jadi yang pertama yang menarik adalah AALI ya di sini ya teman-teman ya. AALI, lalu yang kedua adalah belum ketemu nih. Coba kita lihat Antam. Antam, Antam. Antam ini menarik ya. Antam. Tentu bisa lihat nggak di sini? Trend colornya dari gado-gado ini jelek, mulai dominan merah, bagus, turun del terus. Dan sekarang udah mulai putih. Kelihatan di sini? Udah mulai putih. Dan di sisi lain S supportnya udah mulai naik seperti ini. Udah mulai naik. Ini kok jadi mirip kayak AALI tadi? Ini udah break resist ya. Udah break resist, maka target kenaikan Antam itu tendensinya adalah, jadi kalau dia bisa bertahan di atas, ini kelihatan nggak sih nih garis merah ini, titik-titik ini berlanjut sampai sini kan, berlanjut ya. Jadi kalau dia ini bisa dilewatin, berapa sih levelnya? Nih, tuh 1870. Kalau dia bisa dilewatin dan bertahan di atasnya, maka target selanjutnya ada di sini. Angkanya berapa? 1975. Nah, nanti ketika dia udah naik, kita harus follow the trend. Gimana caranya? Nih, caranya gini nih. Antam itu kalau follow the trend tuh enak banget. Nah, jadi tipsnya adalah, teman-teman sorry ya, saya menggunakan profit trader modul karena ini yang paling gampang untuk saya tampilkan ke Anda. Anda yang nggak ngerti technical pun bisa mengerti. Karena kalau saya pakai tarik-tarik garis, ini tarik garis seperti ini, ini jadi bingung. Subjektif. Oke? Nah, jadi ketika harga saham udah naik, apa yang harus teman-teman lakukan? Yang teman-teman lakukan adalah, ini udah naik nih ya, pantau terus garis merah solid ini. Selama dia di atas level garis merah, kita sebut support, maka ini strategi adalah simpan terus, jangan banyak mikir. Oke? Antam, menarik.
Ada lagi apa ini? BSSR. BSSR gimana? BSSR kemarin kita lihat ada potensi tapi belum bergerak, belum breakout. Jadi dia break support. Jadi tunggu dulu aja. Cuman kalau teman-teman nih yang trading BSSR, teman-teman lihat nih garis titik-titik merah di sini. Oke, ini adalah swing low-nya. Nanti jual di mana? Di sini. Ini adalah swing high-nya. Tapi untuk saat ini secara tren belum kebentuk. Oke, lanjut. Bumi. Jadi tadi kesimpulannya ada dua ya. Ali dan Antam. Oke, Ali dan Antam. Teman-teman, mohon maaf ya, saya nampilinnya adalah profit trader modul pertama. Karena biar menyingkat waktu. Karena kalau tarik-tarik garis, pasang indikator segala macam, jadi lama. Takutnya waktunya nggak cukup. Jadi kita pakai profit trader modul ini biar teman-teman langsung tahu ini kurang lebih di mana. Teman-teman bisa catat kan tadi kan angka levelnya berapa. Nanti teman-teman bisa contoh, bisa tonton ulang nanti di YouTube. Kita akan upload di YouTube. Oke, lanjut. Nah, Bumi, waduh, ini sih terlepas dari polemik yang ada, Bumi ini potensinya menarik teman-teman. Lihat nih ya, ini kayak double bottom gak sih? Double bottom gede. Konsolidasi dia saat ini menguji level resisten double bottom dulu gak sih? Gitu. Oke, saya pakai MA deh. Saya pakai moving average. Nah, kalau kita pakai moving average, dia di atas MA 50. Oke, di atas 50. Saya balik lagi pakai profit trader modul aja. Saya hilangin dulu. Ini ada pola nggak? Kurang lebih ya. Nih. Saya mau tanya. Kira-kira pola apakah yang terbentuk? Silahkan tulis di kolom komen, teman-teman. Pola apakah yang terbentuk? Ini bisa bicara detail, bisa yang lebih gampang aja. Nih, kalau saya bikin 30 menit, pola apa yang terbentuk? Yes. Ih, gila. Pinter-pinter loh peserta. Wah, keren banget nih. Jawabnya adalah CNH. Yes, saya udah duga pada menjawab adalah cup and handle. Tapi saya juga expect ada yang jawab inverted head and shoulder. Dan ini dijawab oleh siapa ya tadi ya? Dijawab oleh Pak Ad Prasetyo. Wah, mantap Pak. IHNS. Tapi impact-nya adalah sama. Dari Yonsi Store juga. Jadi impact-nya juga sama teman-teman. Impact-nya juga sama. Dari sini, turun ke bawah. Oke. Naik ke atas. Seperti ini kan. Nah, ini juga sama. Oke, nah jadi ini 30 menit biar kita bisa lihat lebih detail. Tapi pada dasarnya kalau kita lihat daily, ini polanya mau naik. Nah, gimana caranya biar ini tuh bisa kita ikutin dengan maksimal? Nah, kalau teman-teman pakai moving average, simple. Jawabannya adalah selama dia di atas MA 200, apalagi dia di atas MA 50, ini simpen aja. Oke, tapi ini kan agak jauh-jauh ya di sini ya. Nah, ini saya mau bikin gampang aja. Pakainya adalah profit trader modul. Profit trader modul. Teman-teman perhatikan, dulu historis kenaikan Bumi dari sini. Kelihatan ya? Dari sini, teman-teman lihat nih, progresnya nih. Progresnya dari merah, hijau, biru terus. Ini kalau teman-teman pakai Google Maps, ya itulah Google Maps. Kalau biru cenderung lancar. Oke. Nah, di sini yang teman-teman perlu lihat adalah apa? Kita perlu lihat di sini selama harganya berada di atas garis merah solid. Ini adalah support, teman-teman. Ini fraktal. Simpan terus. Kelihatan nggak? Dari bawah Anda bisa ikutin sampai atas. Dan sekarang garis merah solid udah mulai naik. Jadi, cara yang paling simpel adalah harganya mau naik ke berapapun silahkan. Mau sampai 500 pun, amin lah ya. Tapi saya bukan bilangnya akan ke 500 ya. Misalnya, kita tetap bisa punya selama kita ikutin garis merah solid ini. Gitu teman-teman. Oke. Udah, biar nggak lama habis waktu. Lanjut. Doit. Doitnya mah udah nggak ada di watchlist sebenarnya. Saya cuma lupa hapus aja. Energi. Nah,
energi juga sama nih. Kelihatan ya. Jadi energi itu menarik karena apa? Teman-teman lihat di sini. Ini ada garis titik-titik biru. Ini ada garis titik-titik biru di sini. Ini ada garis titik-titik biru di sini. Termasuk yang di sini. Oke. Ini pertama. Saya bisa nggak bikin ini jadi sebuah range resisten, range swing high dari sebuah pergerakan saham? Nah, gitu ya. Lalu di sini ada garis titik-titik merah. Makin lama makin tinggi. Ya enggak? Yang tadinya di sini saya ganti merah, lama-lama udah mulai naik di sini. Kan gitu kan? Kan? Ditambah lagi apa? Ditambah lagi ini. Garis merah solidnya pelan-pelan udah mulai naik ke atas. Nah, ini tanda-tanda bahwa di akhir fase konsolidasi, pembeli lebih ngotot daripada penjual. Di satu titik penjual barangnya sudah habis, yang beli ya bablas. Tidak ada penjual yang dominan lagi. Nah, energi, saya mau tanya nih. Energi, ini saya hapus ya garisnya ya. Kalau lihat pola bentuk seperti ini, saya ganti jadi weekly. Saya hilangin MA-nya. Monthly deh. Enggak kelihatan kok monthly. Weekly aja. Ada pola apa di energi? Ayo, tulis di komen teman-teman. Tulis di komen sambil saya cek nih. Sambil saya cek ini ada ide-ide sama Pak. Dari Pak Haris, IHNS juga mirip bumi sih. IHNS bisa, tapi kalau ngeliat kayak gini gimana? Well, agak susah dijabarkan, tapi ini carpet handle nggak sih dulu? Oke, raksasa loh ini. Ini mirip nggak? Ya ini agak maksa sih. Cuman esensinya sama teman-teman. Esensinya sama. Gitu ya. Nah, ketika ada carpet handle, Anda udah menghitung target di tertentu dan dia naik terus, maka target teoritis pola itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Yang perlu dipakai adalah Fibonacci price targeting. Oke, target pola ini udah selesai nih. Kita udah nggak bisa ngitung naiknya ke berapa. Jadi kita harus pakai Fibonacci. Nanti mungkin ada sesi khusus sendiri untuk mengenai Fibonacci. Oke, lanjut. Habis energi apa ya di sini ya? Ada IMAS. Nah, IMAS coba kita ganti jadi daily. Nah, IMAS tuh tadi udah mulai bagus di sini. Kita udah sempat post di Instagram kita, tapi karena masalah perang lah, krisis dan sebagainya jadi turun lagi. Tapi dia udah mulai naik lagi, teman-teman. Udah naik lagi. Jadi IMAS ini coba dipantau. Ini akan menjadi resisten nih, kisaran sinilah kurang lebih ya. Kalau nanti dia bisa konsolidasi di atas, maka ini akan menjadi sesuatu yang menarik. Saya nggak tahu ada story apa, tapi ini somehow teknikalnya udah mulai menarik di sana. Oke, udah ada sampai 200. Lanjut ya, di kanan nih ada Inco. Nah, Inco gimana ya? Nah, teman-teman, saya mau tanya, ada pola apakah di Inco? Silahkan tulis di komen, teman-teman. Ada pola apakah Inco? Kalau saya tarik-tarik garisnya, misalnya gini. Saya tarik-tarik garisnya gini, enggak juga ya. Gini, enggak juga. Nah, inilah masalah dari tarik-tarik garis. Semua itu subjektif. Saya nggak suka, saya ganti garisnya. Itu yang paling nggak cocok. Makanya di situ kita gunakan Profit Trader Modul agar kita nggak perlu tarik-tarik garis. Semuanya sudah baku. Ini menghindari
subjektivitas dalam melakukan analisa. Tapi anyway, ini adalah bentuk pergerakan harga saham yang dari titik rendah mulai naik low-nya. Sedangkan resistennya mirip-mirip. Jadi coba perhatikan selama Inco ini berkonsolidasi dekat-dekat di sini, ini menarik teman-teman. Oke. Yes, dari Pak Ucok bilang triangle, lalu dari Pak Aljaya dan Kuku Prasetyo bilang CNH. Yes, bisa juga Pak, bisa juga. Handle-nya agak lebar ya, handle-nya jadi kayak triangle, itu nggak apa-apa juga. Gile, jago-jago semuanya ya. 5 tahun lalu nggak banyak yang tahu mengenai chart pattern, sekarang udah tahu semua, cuan makin besar. Nah jadi kalau ini udah dilewatin teman-teman, ini akan menarik untuk Inco. Jadi tadi Ali, oke. Lalu habis itu ada Antam, lalu ada Bumi, lalu ada Energi, lalu ada Imas, udah 5 ya, lalu ada Inco. Ini Anda bisa ikuti potensi pergerakan teknikalnya. Oke, lanjut. Kita lanjut di I lagi, ada INKP. Oke, INKP. Nah, di INKP teman-teman kalau lihat, dia ini sebenarnya lebih ke ada pola. Oke, ini saya ilangin dulu deh garis-garisnya biar lebih clean. Ini ada pola double bottom. Oke, ada pola double bottom. Apa lagi ya? Apa yang kelihatan di sini? Ini dulu nih garis hijau nih, garis target turun ketika dia turun dari sini. Turun sampai ke hijau ini. Wah. Oke, ini udah. Nah, kalau kita pakai moving average, maka saham ini berada di atas moving average setelah sekian lama. Gitu. Nah, jadi teman-teman silakan pantau pergerakan saham INKP dengan cara apa? Nih, balik lagi. Paling enak adalah pakai fraktal di sini. Selama sebuah saham rally dan dia mirip kayak dulu di sini, selalu berada di atas garis merah solid ini, oke, maka strategi adalah trend following dengan ketentuan kita melakukan hold, gitu ya. Yes, dari Pak Triadi, double bottom. Oke, lanjut. INKP udah, ITMG kelihatannya udah capek juga nih. Nah, semua saham coal udah capek. Jadi jangan terlalu fokus dengan saham coal. Tapi tentu bisa lihat di sini adalah apa? Ini garis titik-titik merah ini adalah area swing low bagi ITMG. Jadi kalau harga turun ke area berapa ini? 40.825. Ini boleh spekulatif buy. Area resisten ada di mana? Di sini. 45.600. Ini ada area swing. Jadi strategi ITMG lebih ke swing trading, bukan buy and hold. Tapi kalau Ali, Antam, Bumi, Energi, itu Inco potensi adalah buy and hold, lebih relevan, lebih reasonable daripada swing trading. Karena kalau swing trading nanti hilang barang. Lanjut ya. Lalu kemarin kita sempat bahas mengenai Cobex. Cobex itu sebenarnya ada potensi teman-teman. Ini saham kecil nih. Potensi seperti double bottom di sini, tapi ini turun 2 hari, nanti let's see lah ya. Tunggu sampai dia break resist. Ketentuannya selalu seperti itu. Break resist baru ikutan. Medco. Nah, tentu perhatikan di sini, Medco ini sudah mulai uptrend kembali setelah konsolidasi. Nah, perhatikan area support garis merah solid ini. Selama dia kuat di atas garis merah solid ini simpan aja. Segimana dulu kita juga ikutin dulu ketika di bawah. Nih. Naik terus. Ini baru jual. Oke. Lumayan kan? Dia dapat return berapa? Dapat return mungkin sekitar 50%. Ya lumayan lah. Kan seperti itu. Tapi cara untuk trend following yang paling efektif adalah ya kayak gini. Gitu teman-teman. Lanjut ya, MPMX. MPMX gimana? MPMX ini, MPMX ini mengulangi pola nih. Coba perhatikan, naik pelan-pelan secara persentase sih nggak gede-gede amat,
tapi selalu rapi di atas garis merah solid support. Ini juga mulai naik pelan-pelan di atas garis merah solid. Jadi kalau teman-teman punya PMX, teman-teman ikutin aja fraktalnya. Oke. Pegas, gimana Pegas? Abis ini saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Pegas sama teman-teman. Pegas coba lihat nih karakternya, ini saya hilangin dulu deh. Nah, teman-teman, Pegas Anda coba perhatiin karakternya. Setiap dia rally, garis merah solid ini selalu naik, kayak tangga naik. Ini juga dulu di sini, seperti tangga naik. Jadi hold selama dia bertahan di atas garis merah solid 1885. Terjadi juga di sini, dia naik terus. Oke? Abis Pegas, apalagi ya? Abis Pegas ada Tekim, temennya INKP nih. Wow, Tekim juga double bottom dan dia geraknya lebih kuat, lebih dominan daripada INKP. Nah, ini polanya apa yuk? Nih, kalau saya tarik gini gimana polanya? Pola mau naik ya? Pola naik ya. Kalau saya ganti jadi moving average, maka Anda bisa lihat bahwa Tekim ini udah berada di atas MA 200. Nah, kayak gini. Sudah berada di atas MA 200, lebih rapat daripada INKP. Nih, teman-teman coba lihat, INKP itu dia udah jauh di atas semua MA. Kalau Tekim masih rapat dengan moving average. Jadi kalau saya pribadi, saya akan lebih tertarik di Tekim daripada INKP. Oke? Ini Tekim. Lanjut, kita habisin dulu. Terakhir adalah TNCA. Oh, ini enggak sih, ini belum. Ini enggak. Ini lupa saya dilihat. Ini dulu. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi itu adalah kurang lebih saham di watchlistnya Galeri Saham di GS Pro yang pernah kita ulas mungkin sekitar 2 minggu sampai 1 bulan terakhir, dan tentu bisa highlight di Ali, lalu ada di Antam, Bumi, Energi, Inco, INKP, Medco, MPMX, Pegas, Tekim, ada 10 di sana. Teman-teman coba fokus di 10 tersebut di sana. Cari yang paling cocok. Mungkin ujung-ujungnya Anda akan ketemu cuma 5 yang cocok untuk Anda di sana. Ketika cuma 5, jalankan trading plan-nya. Saya beli gimana, saya simpan kalau apa, saya jual dalam posisi profit jika apa, atau cut loss jika bagaimana. Nah, itulah yang Anda harus miliki dalam trading plan setiap saham yang Anda mau cari. Jangan sampai Anda udah ketemu 5, udah cari 5, udah memutuskan 5, tapi ketika market buka, ada saham yang itu gerak dan lain-lain, ini lupa nih, jangan ini deh, ganti yang itu. Jangan ini deh, ganti yang sono. Jangan ini deh, ganti yang ono. Jangan ini, ganti ini. Guys, cara trading seperti itu membuat kita boncos, tidak fokus di sana. Jadi harus fokus. Ngomong-ngomong, teman-teman bisa ikuti rekomendasi saham yang ada di GS Pro watchlist tadi. Jadi saham-saham yang kita bahas di galerisaham.com di channel umum kita itu pasti akan masuk ke dalam GS Pro watchlist. Cuma bedanya kalau di GS Pro watchlist Anda akan dapat parameter secara spesifik, resist di mana, support di mana, target price dan sebagainya. Cuma sediakan tentu bisa ngikutin, bisa mengikutin ulasannya, dan kita selalu mengirimkan ulasan itu untuk publik. Kita kirimkan itu setiap pagi jam 8 pagi sebelum market buka dari newsletternya Galeri Saham. Jadi ini adalah free newsletter. Jadi kalau untuk teman-teman yang baru bergabung di story IG live-nya Galeri Saham, dan teman-teman mau mendapatkan rekomendasi insight technical yang berbasis trend following, yang memang itu juga adalah trading plan-nya tim kami di Galeri Saham dan menjadi referensi juga untuk GS Pro kami, teman-teman tinggal subscribe ke free newsletter Galeri Saham. Caranya gampang, Anda tinggal cek di website, atau kalau mau lebih gampang lagi, hanya ketika live ini berlangsung hari Rabu tanggal 2 November jam 8 waktu Indonesia Barat, hanya ketika live ini berlangsung,
Anda silakan tulis email Anda di kolom komen, teman-teman. Oke, hanya ketika live ini berlangsung, karena setelah live akan kehapus semuanya, aman. Oke, jadi jika Anda ingin mendapatkan email rekomendasi newsletter setiap pagi jam 8 mengenai ide-ide saham yang menarik secara tren, tulis email Anda di kolom komen di sini. Nanti tim kami akan compile. Besok Anda sudah bisa menerima free newsletter yang dikirimkan, dan itu untuk seterusnya. Silakan. Nah, ini dari Pak Haris. Ini nih ada ini nih menarik nih. Pindah-pindah cut loss, cari barang lain yang di cut loss naik. Ya Pak, kadang seperti itu. Kenapa? Karena kita jadi nggak punya pegangan. Kita coba sana, coba sini, coba sana, coba sini. Teman-teman nggak usah di trading saham deh. Teman-teman kalau mau pergi, gini deh. Anda lagi sakit, yang jenguk banyak. Ada 20 orang yang jenguk. Satu orang kasih saran rekomendasi obat ini loh yang bagus, obat itu loh yang bagus. Lo harusnya pakai obat itu, yang tadi dia bilang jelek, bla 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 segala macam. Pengen diusir gak sih semuanya? Tapi kalau kita terjebak dengan ya udah saya coba semua, teman-teman, yang ada bukan jadi sembuh, makin sakit. Gitu loh. Oke, jadi untuk teman-teman yang ingin mendapatkan rekomendasi harian galeri saham dari email, Anda bisa subscribe ke free newsletter. Untuk di IG Live yang sedang berlangsung ini, Anda tinggal tulis email Anda di kolom komen. Nanti tim kami akan bantu compile, dimasukkan ke dalam database newsletter kita untuk kita kirimkan. Anda bisa terima setiap hari jam 8. Atau kalau Anda mau juga Anda bisa follow telegramnya Galeri Saham, @galeri saham. Anda juga bisa standby di Telegram tersebut. Oke, lanjut ya. Habis ini di sini saya mau coba cek dulu nih, ada pertanyaan-pertanyaan lain, karena kalau untuk bicara saham pilihan, saya rasa udah cukup. Saya nggak mau kasih pilihan saham terlalu banyak. Kenapa? Karena bingung, teman-teman. Bingung. Dikasih pilihan terlalu banyak, bingung. Dikasih pilihan sangat dikit, bingung juga. Yakin nih, hanya ini, nggak ada yang lain. Lah, dicoba aja kagak, udah minta yang lain. Dikasih banyak, ini banyak banget. Jadi harus yang mana? Tentu pernah nggak ngalamin hal itu di sana? Jadi trader yang sudah berpengalaman, profit trader, mereka akan lebih senang fokus di 2, 3 atau bahkan maksimum 5 saham, dan nggak keganggu dengan orang lain. Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan dari Ron 888. Kok siapa yang pembicara di STM 26 November besok? Oke guys, saya lupa bilang. Jadi gini, tanggal 26 November ya, benar ya? Oke, jadi teman-teman, tahun ini adalah tahun terakhirnya kelas STM, Systematic Trading Management. Ini adalah kelas terakhir untuk selamanya. Jadi kelas STM itu sudah nggak akan ada lagi di tahun depan di sana. Nah, jadi untuk teman-teman, jadwalnya adalah tanggal 26 November bulan ini, hari Sabtu. Itu pembicara adalah saya sendiri. Dan kelas ini akan diadakan secara hybrid di sana ya. Hybrid adalah tren baru gitu ya. Karena untuk bicara digital, nggak semua orang bisa ikutan dengan nyaman. Jadi kita bikin hybrid. Hybrid adalah gimana? Ada kelas on-site di Jakarta, di Hotel Bintang 5, dan juga ada kelas online di Zoom. Berhubung ini adalah kelas terakhir, Anda coba luangkan waktu, cek jadwal Anda, kalender Anda. Kalau bisa ikutan, pastikan Anda ikutan. Karena apa? Untuk yang on-site, kita hanya membatasi maksimal 15 peserta aja, biar nggak terlalu padat. Untuk online, kita akan batasi maksimum 25 peserta aja. Dan nanti teman-teman yang online akan melihat kamera yang dinamis bergerak di dalam kelas on-site di hotel tersebut.
Nanti setelah IG Live ini berlangsung, setelah IG Live ini selesai, Anda silakan cek IG story-nya Galeri Saham untuk mendapatkan informasi tanggalnya tanggal berapa, biayanya berapa, lokasinya di mana. Nanti tinggal dicek. Oke, lanjut. Ingat ya, itu kelas STM terakhir untuk selamanya. Gitu. Nah, dari Huang Lina 2020. Pak Rio, apakah Unilever sudah saatnya entry? Yuk kita lihat ya. Unilever. UNVR. Unilever, apakah sudah saatnya entry? Ini kenapa banyak sekali ini ya? Saya hilangin dulu. Oke, jadi Unilever itu sebenarnya awalnya itu sangat bagus. Ya ini memang karena ada kendala mengenai produknya yang ini ya, yang bermasalah ya. Tapi ingat, pertanyaan saya gini, bermasalahnya itu permanen atau temporary, gitu kan? Jadi kalau ternyata cuma temporary, ya ini adalah time to buy. Nah, ini tadi pola bagus nih, kayak inverted head and shoulder, udah naik, diamblesin lagi ke bawah. Oke? Nah, jadi satu sisi tanpa ada berita itu, market itu sangat optimis dengan Unilever. Tapi dengan adanya berita buruk itu membuat sebagian orang memaksa untuk menjual Unilevernya. It's okay. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Paling gampang adalah kalau saya nih ya, pakai profit trader modul. Oke, pakai profit trader modul. Maka kita bisa lihat bahwa satu, Unilever sudah di area swing low-nya. Kelihatan gak nih? Ini saya hilangin deh. Udah gak butuh lagi kan? Nah, Unilever sudah berada di swing low-nya. Ini dia. Oke, kelihatan nih ya, garis titik-titiknya ada di sini, lalu sempat turun di sini. Ini kalau teman-teman pakai langsung di trading view Anda, ini lalu mulai naik di sini. Maka kalau saya bikin kotak, ini kurang lebih segini. Nah, enak ya, nganalisa langsung digarisin, nggak kita yang bikin garis, pusing dan lama. Oke, nah udah kayak gini, maka ini adalah area swing low dari Unilever di sana. Jadi potensinya apa? Sebenarnya kalau udah lihat ada gap ya, teman-teman lihat nih, ada gap 2 nih, ada gap di sini, dan ada gap di sini. Nah, lihat panah ini, saya arahkan ke sini. Ini ada titik-titik biru nggak? Ada. Ini adalah swing high, teman-teman. Ini adalah swing high. Tentu perhatikan dari sini. Ada titik biru, di sini juga ada, oke, di sini juga ada. Maka kalau saya kotakin, maka bentuknya adalah gini. Ini, nah, maka ada range trading range buat Unilever sekitar 8%-an dengan buy on swing low atau buy on support konsolidasi 10% deh. Ini kurang lebih. Jadi, menjawab pertanyaan dari Bu Huang Lina, apakah Unilever sudah saat entry? Untuk swing trading, yes Bu. Tapi untuk trend following, enggak. Itu jawabannya. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut. Kita lihat di sini. Ada apa lagi nih ya? Dari Tarina World. Gue banget selalu pindah-pindah, boncos deh. Nah, ya yes. Jadi itu yang berat memang. Kita jadi harus punya pendirian, teman-teman. Kita harus punya pendirian. Nah, dari Yosi Store. Nah, ini ada pertanyaan bagus nih dari Yosi Store. Pak Rio, apakah mengetahui pola candle dan pola grafik seperti HNS, CNH, dan lain itu mutlak dimiliki dalam analisa teknikal? Enggak juga. Enggak, Pak. Itu cuman untuk membantu membaca pola lebih sederhana aja. Enggak perlu. Prinsipnya cuma satu, Pak. Higher high, higher low, tren naik. Lower high, lower low, tren turun. Apa yang nanti Bapak lihat? Ketika ada head and shoulder, high-nya lama-lama turun. Dia mau turun. Ketika Bapak melihat ada cup and handle, low-nya kan jadi naik. Cenderung dia mau naik. Jadi tanpa mengerti nama pun, kita pun sudah bisa memahami bahwa ini mau naik, ini mau turun, tanpa kita perlu tahu nama. Karena
saya banyak dulu kenalan dengan trader-trader sangat senior. Bahkan mereka itu di floor trader. Sekarang udah nggak ada loh floor trader loh. Sekarang udah nggak ada floor trader. Dulu kan Bursa Efek Indonesia kan kayak di Amerika kan, di Wall Street kan, yang ada floor tradernya gitu kan ya. Tapi udah pakai komputer. Mereka nggak tahu tuh namanya head and shoulder, cup and handle, double bottom segala macam. Tapi mereka tahu ini mau naik nih, ini mau turun nih, ini mau naik, ini mau turun di sana. Jadi poinnya adalah nggak perlu hafal nama. Yang penting tahu konsepnya, Pak. Yang penting tahu konsepnya. Oke, lanjut ya. Lalu di sini apa lagi ya? Nama indikatornya apa tuh kok? Oh, ini tadi kalau yang tadi itu indikator adalah Profit Trader Module. Jadi ini adalah modul khusus galeri saham yang berjalan di TradingView, teman-teman. Berjalan di TradingView. Jadi ini premium collaboration lah ya, premium produk antara galeri saham dengan TradingView, dan indikator ini membantu trader untuk apa? Untuk menentukan ini saham swing atau ini adalah saham buy and hold. Contoh lain nih, Oasa nih lagi rame kemarin diomongin orang kan. Oasa ini sahamnya lagi momen swing atau saham buy and hold. Kalau buy and hold kelihatan nih dari merah panjang mulai putih, supportnya naik terus, dia akan cenderung naik hingga dia tembus support, jual. Gitu. Sama terjadi dulu di sini. Nah, dari merah panjang mulai putih, supportnya pelan-pelan naik, dia rally terus. Tapi ketika sahamnya lagi seperti ini, nah, teman-teman bisa lihat nih, warnanya gado-gado nih. Gonta-ganti seperti ini ya. Maka dia masuk strategi swing trading. Sampai ke area resisten titik-titik biru, jual. Sampai di merah, beli. Itu kurang lebih. Nah, itu adalah Profit Trader Module, teman-teman. Oke, nah saya mau coba cek lagi pertanyaan dari dari Pak Saida Faruk. Koreo, apa bedanya swing trading dengan trend following? Beda total. Swing trading adalah turun gua beli, naik gua jual. Tapi swing trading paling bagus ketika sahamnya konsolidasi. Atau kalau enggak sahamnya rally, tapi rally landai, gini doang. Kayak gitu. Rally landai. Saya nggak tahu, ini saya kebalik ya gambarnya. Kayak gini ya, ini rally ya. Ini rally nih kayaknya ya. Jadi sahamnya konsolidasi, atau kalau nggak lagi rally tapi rally landai. Jadi naik diturunin sampai sini, naik diturunin, tapi lebih tinggi dari ini dia naik lagi diturunin, kayak gitu. Tapi kalau trend following paling bagus kalau rally-nya itu 45 derajatan di sana. Dan itu tentu bisa pelajari semuanya pakai metode fraktal contohnya. Dan tentu bisa cek juga di kalau Anda yang menggunakan Profit Trader Module itu juga bisa dicermati. Oh, by the way, ngomong-ngomong, Profit Trader Module itu gimana sih cara memakainya? Maka tentu harus melakukan subscription. Jadi memang itu adalah premium subscription-nya galeri saham ya. Anda bisa gunakan ketika Anda mensubscribe Profit Trader Module, atau Anda mensubscribe GS Pro Plus namanya, GS Pro Plus, yang merupakan bundling antara GS Pro, rekomendasi saham, dengan tools, indikator, yaitu Profit Trader Module. Namanya adalah GS Pro Plus. Nanti Anda cek aja di website galeri saham, atau kalau nggak nanti tinggal chat ke admin aja mengenai GS Pro Plus. Gitu ya. By the way, oke, hampir lupa. Guys, ini bulan November. Kita galeri saham akan berulang tahun. Ulang tahun yang kita dari 2009. Jadi berapa tahun tuh ya? 13 tahun. Lumayan lama ya. Itu udah, kalau anak-anak udah SMP ya? Ya, SMP. Yalah SMP lah. Oke. Nah, jadi di ulang tahun yang ke-13 kita kan ada promo, very very special promo. Kalau Anda yang dulu tahunnya kalau galeri saham kasih promo yang setahun sekali anniversary, itu dapat diskonnya itu 20%,
Anda tunggu nanti tanggal 8 November. Akan ada very special promo untuk teman-teman. Untuk teman-teman yang mau subscribe jadi member GS Pro. Atau Anda yang sudah member GS Pro ingin extend periodenya. Atau yang dulu pernah aktif, sekarang nggak aktif, Anda mau lanjutin lagi. Nanti ada very special promo untuk di anniversary yang ke-13 kita. Nanti, catat ya, 8 November. Itu hari apa itu? Ya pokoknya gitu deh, 8 November. Oke, lanjut. Nah, dari Andrew Wicaksono, ADMR, Kak Koreo. ADMR, yuk kita lihat. ADMR. Nah, tentu bisa lihat di sini ya. Kalau dulu, ini kan naik terus nih, supportnya naik terus nih. Kayak gini. Ini strategi adalah buy and hold. Selama dia di atas garis merah solid, ini simpen aja, jangan banyak mikir, jangan banyak nanya. Banyak nanya itu pasti kejual. Oke. Tapi ketika harga sudah seperti sekarang, dimana teman-teman lihat warnanya gado-gado nggak di sini? Gado-gado nggak? Oke. Ketika ada gado-gado, maka sampai di biru putus-putus jual, sampai di merah putus-putus titik-titik beli. Ini adalah swing strategi. Kalau harga saham berada di bawah merah titik-titik ini, cut loss. Gitu. Jadi, ADMR ini kalau kita lihat kesimpulannya adalah area support ada di level support swing ya, 1650. Jadi kalau dia mencapai atau mendekati 1650, dia berpotensi rebound. Ini udah rebound juga sih. Udah deket kan? 1685, nggak jauh dari 1650. Udah rebound. Nanti swing high di mana? Di sini. 1950. Gitu ya. Semoga menjawab ya Pak Andrew. Lalu apa lagi di sini? Oh, dari Pak Haris nih. Ini pertanyaan menarik. Bagaimana ya kita tahu saham ketika sedang downtrend, lalu ada jebol EMA 200, bisa nggak ya kita tahu breaknya itu hanya sementara apa panjang? Nggak bisa Pak. Jawabannya satu Pak. Kalau kita bukan yang gerakin harga, kita nggak tahu apa-apa. Tapi kan story-nya bagus, kita nggak tahu apa-apa. Tapi kan fundamentalnya bagus, kita bukan siapa-siapa. Tapi kan katanya prospeknya bagus, percayalah kita bukan siapa-siapa. Mau tahu bukti di mana? Buktinya ada di saham-saham digital. Ingat tahun 2020, ingat tahun 2021, saham digital semua yang ada embel-embel digital naik. Kenapa? Story. Karena prospek di sana. Tapi apakah iya prospeknya itu benar-benar dia jadi seperti yang dibilang? Kan belum tentu di sana. Contoh, saya mau kasih contoh satu. Semoga ada waktu. Oke, 6 menit lagi. Oke. Ada nggak yang ingat saham MPPA? Nah, MPPA. Saya mau kasih lihat di sini kenapa kita menggunakan profit trader modul. Nih. Kelihatan nggak, teman-teman? Dulu rally-nya bagus banget seperti ini, tapi sejak dia tembus support, tembus support, dia udah masuk ke fase swing. Udah gado-gado. Lihat nih ya. Ini udah gado-gado nih. Ini artinya ini udah nggak bisa buy and hold lagi. Ini turun spekulatif buy, naik dijual. Ini strategi udah seperti itu. Dan ini berlanjut terus hingga dia break support berkali-kali yang menjadikan apa? Harga, ini saya cepat dulu aja ya. Harga MPPA dari pucuk tertinggi yang paling ramai diomongin orang di 1.200, sekarang harganya 102. Oh my god, 120. Sebentar, ini kan 1.200. Ini rest in peace, teman-teman. Lihat itu, story-nya banyak, prospeknya menarik, ya nggak, dan lain sebagainya. Tapi harga dari 1.200 jadi 120.
teman-teman. Itu bayangin, ini kan dari tahun Juli 2021 ya. Teman-teman bayangin gini deh, kan kalau beli mobil Eropa tuh kan ngindennya lama ya. Beli Lexus itu kan ngindennya lama kan, bisa 6 bulanan, ada yang sampai setahun gitu kan. Beli Lexus 1,200, harga 1.200 itu apa? 1,2 M, dapat Lexus sedan ES hybrid ya, ES 300 hybrid, harga 1,2 miliar, anggap. Oke, tahun 2021 ada booking, ada inden SPK. Hari ini datang, yang dikirim bukan Lexus ES, tapi yang dikirim adalah mobil apa yang harga 120 juta ya? Ya kan, dari 1.200 jadi 120. Mobil apa ya teman-teman ya yang 120 juta? Ada nggak? Nggak ada. Dikirimnya Agya Separo. Agya bagi 2. Pak, mohon maaf Pak, jadinya gini doang. Yang bener aja lu. Gue udah kirim, gue udah bayar 1,2 M. Kenapa yang datang 120 juta nilainya? Ya, rugi di LPPF. Nah, teman-teman coba lihat. Ini Pak, jadi Pak Haris, ini jawabannya adalah, kalau kita bukan penggerak harga, maka kita harus punya prinsip, lu lagi bagus, gua punya. Lu lagi jelek, gua nggak mau punya, apapun alasannya. Di sana. Beda sama kalau kita sama temen. Lu lagi bohongin gua, lu nggak apa-apa deh, gua sebagai temen, gua masih bisa lah, gua percaya sama lu. Gitu. Ya kan? Tapi di saham, jangan pernah berpikir demikian. Karena saham gak kenal kita, dan kita pun gak kenal dia. Lanjut ya. Dari apa lagi di sini? Dari Bu Sylvia, happy anniversary Galeri Saham. Thank you ya Bu ya, sudah lama banget ngikutin kita. Nanti tanggal 8 November waktunya. Apalagi di sini ya. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Pak Edi Gunawan, mobil Carry Om. Ya. Carry. Suzuki Carry ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya saham, saya bukan menjudge saham ya. Mohon maaf ya, bukan, ini kebetulan lagi kebuka aja nih. Ini LPPF dari 1.200 yang dulu digadang-gadang, guys, ini bisa 2.000 loh. Ini prospeknya bagus banget. Ini bla bla bla, dia ada kolaborasi bla 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 segala macam. Sekarang harga 120, maka di sini Anda sebenarnya menginden Lexus ES 300 hybrid. Dalam setahun Anda dikirimin adalah Suzuki Carry. Itu sama buruknya ketika Anda kena robot forex. Investasi bodong, sama aja, nggak beda di sana. Oke, jadi kalau sahamnya sudah secara teknikal tidak memenuhi syarat, lebih baik stay away from that stocks dulu. Jangan sampai kita seperti sesama teman kita atau pasangan kita, dalam suka dan duka gue akan selalu bersama lu. Saham itu nggak boleh KO kita, gitu ya. Lanjut. Apalagi di sini ya. Nah, dari Pak Joni, mobil bekas ya Pak, mobil bekas Pak, betul. Tapi Carry juga analogi yang sangat menarik nih, Carry, saya baru nggak. Oke, lanjut. Jadi gitu. Jadi pada dasarnya yang Anda harus lakukan adalah apa? Jadi ini untuk November nih ya. Yang Anda harus lakukan adalah coba persempit pilihan saham di sana, dan coba fokus di saham-saham yang memang ada potensi untuk uptrend. Maka Anda bisa, kalau nggak mau buy and hold pun bisa swing trading. Udah naik dijual. Teman-teman, swing trading pada saham yang uptrend jauh lebih baik daripada swing trading pada saham yang downtrend. Poinnya di sana. Jadi itu dia tadi yang sudah saya share mengenai kondisi IHSG yang relatif jauh lebih baik daripada Dow Jones. Dan untuk saham-saham di watchlist galeri saham, teman-teman bisa cek, ada 10 saham yang relatif menarik. Anda bisa tonton ulang video ini di YouTube channel Galeri Saham,
harusnya besok udah terupload lagi, udah terupload di YouTube ya, di YouTube. Dan ingat selalu bahwa karena kita bukan yang menggerakkan harga, maka kita tidak boleh berandai-andai. Kita harus punya antisipasi. Kalau naik terus, saya masih punya. Kalau dia turun, saya harus mulai berhati-hati. Dan tentunya dengan metode yang konsisten. Jangan menganalisa saham yang uptrend pakai cara A, menganalisa saham downtrend pakai cara B. Nanti ketukar-tukar. Oke, itu dari saya. Semoga bermanfaat. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Terima kasih.